Yo, Gas. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami dari kelompok 10 ya, mau mempresentasikan materi terkait antrian 1, di mana presentasi ini kami lakukan untuk memenuhi tugas dari dosen kami, yaitu untuk matkul riset operasi ya. Kelompok 10 terdiri dari Al-Kafi Okta Kandesa, saya sendiri M. Rizky Budiansyah, terus ada Ramanda Lutfi, ada juga Tofalui Apriandi. Table of Content. Pada presentasi kali ini kami akan membahas 5 topik utama, yaitu Exponential Probability Distribution, yang kedua ada Markovian Quest, yang ketiga Little's Law, yang keempat Single Server Model, dan yang kelima Undefined and Constant Service Time. Baik, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, Exponential Probability Distribution. Distribusi eksponensial adalah distribusi kontinu yang digunakan untuk memodelkan waktu antara peristiwa-peristiwa yang terjadi secara acak pada tingkat rata-rata yang konstan. Distribusi ini sering digunakan dalam teori antrian untuk menggambarkan waktu kedatangan pelanggan atau waktu pelayanan. Ada beberapa karakteristik dalam bentuk distribusi eksponensial, antara lain mempunyai nilai variasi, mempunyai nilai main. Pencarian pada distribusi eksponensial menggunakan variabel random. Peluang yang terjadi pada suatu percobaan mempengaruhi selisih waktu yang terjadi pada percobaan tersebut. Mempunyai nilai pi lebih besar dari 0. Istilah dalam menghitung exponential probability distribution. Dalam menghitung probabilitas distribusi eksponensial, istilah yang digunakan adalah X sama dengan interval rata-rata, lambda sama dengan parameter rata-rata, XO sama dengan rata-rata sampel yang ditanyakan, E sama dengan eksponensial atau jumlahnya atau nilainya 2,71828. Gambar daerah luas kurva distribusi eksponensial ada pada samping slide tersebut dengan keterangan daerah arsiran probabilitas tergantung tanda lebih besar atau lebih kurang. Jika P atau X lebih kurang dari XO, maka daerah arsiran probabilitasnya berada di sebelah kiri. Next. Pada poin ini terdapat rumus fungsi kepadatan probabilitas dari distribusi eksponensial sebagai berikut. F X sama dengan lambda atau lambda E pangkat minus lambda X untuk X lebih besar dari 0, di mana F adalah fungsi kepadatan probabilitas, lambda adalah parameter laju, di mana lambda lebih besar dari 0, X adalah variabel acak yang mewakili waktu. Selain itu, distribusi eksponensial memiliki fungsi distribusi kumulatif yang dirumuskan sebagai berikut. F X dibagi lambda atau sama dengan 1 kurangi E pangkat lambda X untuk X lebih besar dari 0. Di mana F atau X bagi lambda adalah fungsi dari distribusi kumulatif
Beberapa sifat penting dari distribusi eksponensial yaitu yang pertama ada mean atau ekspektasi, yang kedua ada varians atau variasi. Distribusi eksponensial memiliki sifat memori lupa atau memory loss property, yang berarti probabilitas kejadian di mana di masa depan tidak berpengaruh oleh waktu yang telah berlalu. Sifat ini dapat dinyatakan sebagai distribusi eksponensial memiliki sifat memori lupa, yang berarti probabilitas kejadian di masa depan tidak dipengaruhi oleh waktu yang telah berlalu. Sifat ini dinyatakan sebagai P lebih besar dari S plus T dan X lebih besar dari S sama dengan P lebih besar dari T. Untuk setiap S dan T lebih besar atau sama dengan 0. Terdapat contoh soal yaitu seorang pelanggan datang ke sebuah toko dengan rata-rata setiap 10 menit. Waktu kedatangan pelanggan mengikuti distribusi eksponensial. Tentukan probabilitas bahwa waktu antara dua pelanggan berikutnya adalah 1 kurang dari 5 menit, yang kedua antara 5 dan 15 menit. Penyelesaian: menentukan parameter distribusi eksponensial. Parameter distribusi eksponensial adalah laju kedatangan yang merupakan kebalikan dari waktu rata-rata antar kedatangan. Dalam kasus ini, rata-rata waktu antar kedatangan adalah 10 menit, sehingga lambda sama dengan 1 per 10 pelanggan per menit. Selanjutnya menentukan fungsi distribusi kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif dari distribusi eksponensial adalah Ft sama dengan 1 dikurangi E pangkat minus lambda T. Next. Menghitung probabilitas bahwa waktu antara dua pelanggan berikutnya kurang dari 5 menit. P atau T lebih besar dari 5 sama dengan F 5 sama dengan 1 dikurangi E pangkat lambda dikurangi 5 sama dengan 1 dikurangi E pangkat 1 per 10 kali 5 sama dengan 1 dikurangi N pangkat 0 minus 0,5. Selanjutnya kita menggunakan nilai eksponen E pangkat minus 0,5 sama dengan 0,0605, dimana P T kurang lebih besar dari 5 sama dengan 1 dikurangi 0,6065 sama dengan 0,3935. Jadi probabilitas bahwa waktu antara dua pelanggan berikutnya kurang dari 5 menit adalah sekitar 0,3935 atau 39,35%. Lanjut. Selanjutnya menghitung probabilitas bahwa waktu antara dua pelanggan berikutnya antara 5 dan 15 menit. P T lebih besar dari 15 sama dengan F15 sama dengan 1 dikurangi E pangkat minus lambda dikali 15 sama dengan 1 dikurangi E pangkat minus 1 per 10 dikali 15 sama dengan 1 dikurangi E pangkat minus 1 ini 1,5. Probabilitas bahwa waktu antara dua pelanggan berikutnya kurang dari 15 menit. P T lebih besar dari 15 sama dengan 1 dikurangi 0,2231 sama dengan 0,7769. Probabilitas bahwa waktu antara dua pelanggan berikutnya lebih dari 2 menit. P T lebih besar dari 5
sama dengan 1 dikurangi P T lebih besar dari 5 sama dengan 1 dikurangi 0,3935 sama dengan 0,6065. Jadi probabilitas bahwa waktu antara dua pelanggan berikutnya antara 5 dan 15 menit adalah P5 lebih besar dari T dan lebih besar dari 15 sama dengan P T lebih besar dari 15 dikurangi P T lebih besar dari 5 sama dengan 0,7769 dikurangi 0,3935 yaitu 0,383. Jadi probabilitas bahwa waktu antara dua pelanggan berikutnya antara 5 dan 15 menit adalah sekitar 0,3834 atau 38,34%. Penyelesaian secara tabel distribusi eksponensial. Dalam tabel ini memberikan kesimpulan bahwa probabilitas waktu antara dua pelanggan berikutnya kurang dari 5 menit adalah 39,35% dan probabilitas bahwa waktu antara dua pelanggan berikutnya antara 5 dan 15 menit adalah 38,34%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Tova. Silakan. Baik, terima kasih Mas Rizky Budi. Saya akan menjelaskan tentang Markovian Queries. Pengertiannya adalah sebuah teknik perhitungan yang umumnya digunakan dalam melakukan pemodelan bermacam-macam kondisi. Teknik ini digunakan untuk membantu dalam memperkirakan perubahan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Perubahan-perubahan tersebut diwakili dalam variabel-variabel dinamis di waktu-waktu tertentu. Metode ini banyak digunakan untuk pengambilan keputusan, namun sebenarnya hanya memberikan informasi bagi pengambil keputusan untuk memperbaiki keputusannya, bukan untuk memberi solusi. Contohnya ada di bawah ini. Langkah-langkah penyelesaian. 1. Membuat matriks transisi dari probabilitas yang diketahui. 2. Lakukan operasi perkalian matriks dari probabilitas waktu sebelumnya dengan matriks transisi. Rumusnya adalah matriks periode ke N sama dengan matriks periode ke N plus 1 atau matriks transisi. Yang ketiga, ulang proses yang sama sampai menemukan probabilitas yang hendak dicari. Rumusnya ada P pangkat N plus 1 sama dengan P pangkat N kali T, di mana P pangkat N adalah vektor probabilitas keadaan pada periode ke N. Lalu ada P pangkat N plus 1 adalah vektor probabilitas keadaan pada periode ke N plus 1. Sedangkan T adalah matriks transisi. Di sini ada contoh soal. Suatu survei dilakukan di sebuah wilayah di kota Jakarta. Diketahui bahwa wilayah tersebut terdiri dari 100 keluarga. Dari survei tersebut diperoleh data bahwa 600 keluarga merupakan pelanggan tos serba dan 400 keluarga merupakan pelanggan tos serba ada. Pada bulan itu diketahui bahwa dari 600 keluarga pelanggan tos serba diperoleh data bahwa 400 keluarga tetap berbelanja di tos serba dan 200 lainnya berbelanja di tos serba ada. Jadi dari 600 keluarga tersebut tidak semuanya berbelanja di tos serba ya. Jadi ada 400 keluarga yang berbelanja di tos serba dan 200 lainnya itu berbelanja di tos serba ada. Lalu dari 400 keluarga pelanggan tos serba ada dinyatakan bahwa 150 keluarga tetap berbelanja di tos serba ada
Sedangkan 250 lainnya berbelanja di tos serba. Sama kayak tadi, 400 keluarga pelanggan tos serba ada itu tidak semuanya berbelanja di tos serba ada. Tapi 150 keluarga tetap berbelanja di tos serba ada dan lainnya berbelanja di tos serba. Lalu hitunglah 1. Matriks probabilitas transisi untuk permasalahan di atas. 2. Probabilitas untuk toko serba dan ada pada bulan ketiga apabila pada bulan pertama keluarga tersebut memilih untuk berbelanja di toko serba. Yang ketiga, probabilitas untuk toko serba dan ada pada bulan ketiga apabila pada bulan pertama keluarga tersebut memilih untuk berbelanja di toko ada. Yang keempat, nilai probabilitas pelanggan dalam keadaan tetap. Yang kelima, jumlah perkiraan pelanggan dalam jangka panjang untuk masing-masing tos serba. Sini ada penyelesaiannya. Langkah pertama yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pertanyaan di atas adalah dengan menentukan matriks transisi untuk menghitung nilai probabilitas. 1. Probabilitas bulan pertama toko serba dan bulan kedua toko serba, yaitu ada 400 dan 600. Sama dengan 400 dibagi 600 sama dengan 0,667. Probabilitas bulan pertama serba dan bulan kedua ada sama dengan 200 dibagi 600 sama dengan 0,333. Probabilitas bulan pertama ada dan bulan kedua serba sama dengan 250 dibagi 400 sama dengan 0,625. Probabilitas bulan pertama ada dan bulan kedua serba sama dengan 150 dibagi 400 sama dengan 0,375. Sehingga matriks transisi yang diperoleh adalah matriks transisi bisa dilambangkan dengan T, yaitu serba-serba itu 0,667, lalu serba ada itu 0,333, lalu ada serba 0,625, lalu ada dan ada yaitu 0,375. Keterangan baris pertama kolom pertama, bulan pertama serba, bulan kedua serba. Baris pertama kolom kedua, bulan pertama serba, bulan kedua ada. Lalu ada baris kedua kolom pertama yaitu ada pertama, bulan pertama ada. Lalu bulan kedua ada serba. Ya. Lalu baris kedua kolom kedua, bulan pertama ada, lalu bulan kedua juga ada. Apabila pada bulan pertama keluarga tersebut memilih untuk berbelanja di toko serba, artinya keluarga tersebut pasti memilih untuk berbelanja di toko serba. Jadi probabilitas keluarga tersebut datang ke toko serba adalah 1. Dan probabilitas keluarga tersebut datang ke toko serba ada adalah 0. Sehingga matriks probabilitas untuk bulan pertama adalah 1:0. Apabila dilakukan perkalian antara matriks probabilitas pada bulan pertama dengan matriks transisi pada kasus ini, maka akan diperoleh SS kali 2 dan AS kali 2 sama dengan SS kali 1, lalu ada AS kali 1, lalu di sini masukkan matriks transisinya yang tadi di atas sama dengan 1, 0 karena di sini matriks probabilitas sudah ketahuan. Lalu turunkan matriks transisinya. Lalu sama dengan diperoleh hasilnya 0,667, 0,333. Probabilitas pada bulan kedua yang diperoleh memiliki nilai yang sama dengan matriks transisi pada baris pertama. Tentu saja demikian karena perhitungan yang dilakukan adalah matriks pada bulan pertama dengan matriks transisi yang dibentuk dari data probabilitas pada bulan kedua. Kemudian untuk menghitung probabilitas pada bulan ketiga adalah dengan mengoperasikan perkalian matriks antara matriks probabilitas bulan kedua dengan matriks transisinya sehingga diperoleh. Nah, matriks probabilitas bulan keduanya itu ada
SS2 dan AS2. Lalu di sini ada dikalikan dengan matriks transisinya. Di sini matriks bulan kedua ada 0,667 dan 0,333 tadi yang di penyelesaian pertama sudah ditemukan hasilnya. Lalu dikalikan dengan matriks transisinya yaitu 0,667, 0,333, 0,625 dan 0,375. Sehingga mendapatkan hasil yaitu 0,445 ditambah 0,2008, 0,222 ditambah 0,125, sehingga mendapatkan hasil yaitu 0,653, 0,347. Jadi diperoleh probabilitas bulan ketiga apabila pada bulan pertama memilih di toko serba untuk serba-serba adalah 0,653 dan toko serba ada adalah 0,347. Sini yang perlu diingat adalah bahwa jumlah probabilitasnya harus selalu 1. Apabila pada bulan pertama keluarga tersebut memilih untuk berbelanja di toko ada, artinya keluarga tersebut pasti memilih untuk berbelanja di toko ada. Jadi probabilitas keluarga tersebut datang ke toko serba ada adalah 1. Dan probabilitas keluarga tersebut datang ke toko serba adalah 0. Sehingga matriks probabilitas untuk bulan pertama adalah 1, 0. Apabila dilakukan perkalian antara matriks probabilitas pada bulan pertama dengan matriks transisi pada kasus ini, maka akan diperoleh data SA kali 2 AA dikali 2 sama dengan SA kali 1 AA kali 1. Lalu di sini matriks transisinya diturunkan. Sini ada 0 1. Oh ya maaf, di sini matriks probabilitasnya itu 0 sama 1 ya. Ini 0 sama 1 dikali matriks transisinya, sehingga mendapatkan hasil 0,625 dan 0,375. Sedangkan untuk probabilitas bulan ketiga, SA di sini 3 karena bulan ketiga, AA 3 juga sama dengan SA 2. Kenapa jadi 2? Karena bulan kedua dikalikan dengan, untuk mencari probabilitas bulan ketiga itu probabilitas bulan kedua dikalikan dengan matriksnya ya, matriks transisinya. Nah, karena probabilitas bulan kedua sudah ditemukan yaitu 0,625, 0,375 dikali dengan matriks transisinya, sehingga mendapatkan hasil 0,417 ditambah 0,235, 0,208 ditambah 0,141, sehingga jadi 0,651, 0,349. Jadi diperoleh probabilitas bulan ketiga apabila pada bulan pertama memilih di toko ada untuk toko serba-serba adalah 0,651 dan toko serba ada adalah 0,349. Selanjutnya menghitung probabilitas keadaan tetap bisa dilakukan dengan melakukan operasi perhitungan persamaan sebagai berikut. SA sama dengan SA, lalu diturunkan matriks transisinya 0,667, 0,333, 0,625, 0,375. Lalu sama dengan 0,667S ditambah 0,625A, 0,333S plus 0,375A. Persamaan 1, S sama dengan 0,667S ditambah 0,625A. Persamaan 2, A sama dengan 0,33S plus 0,375A. Karena jumlah probabilitasnya adalah 1, maka persamaan 3 adalah S plus A sama dengan 1. Dari ketiga persamaan tersebut kita substitusikan sehingga nilai probabilitas S dan A akan diperoleh. Probabilitas yang kita peroleh itulah yang merupakan probabilitas keadaan tetap. Dari persamaan 3 maka bisa dikonversikan menjadi A sama dengan 1 dikurang S. Substitusikan ke persamaan 1.
Sama yang satu di sini ya, sama dengan S sama dengan 0,667 S ditambah 0,625A. Lalu dimasukkan 1 dikurang S. S sama dengan 0,667 S plus 0,625 dikurang 0,625 S. S sama dengan 0,667 S ditambah 0,625 S sama dengan 0,625. Lalu 0,958 S sama dengan 0,625. Lalu dapatlah S-nya yaitu 0,652. Substitusikan hasil nilai S tersebut ke dalam persamaan 2. A sama dengan 0,333 dikali 0,652 ditambah 0,375A. A sama dengan 0,217 ditambah 0,375A. A sama dengan 0,375A. A dikurang 0,375. A sama dengan 0,217. Maka dapatlah 0,625A sama dengan 0,217. Maka nilai A adalah 0,348. Jadi probabilitas keadaan tetap steady state-nya adalah tos serba-serba adalah 0,652, tos serba ada adalah sama dengan 0,348. Jumlah perkiraan pelanggan dalam jangka panjang bisa dihitung dengan mengalihkan probabilitas keadaan tetap dengan jumlah total pelanggannya. Tos serba-serba sama dengan 0,652 itu probabilitas keadaan tetapnya kan 0,625 nih. Dikali jumlah pelanggannya ada 1000 keluarga sama dengan 652 pelanggan. Sedangkan yang tos serba ada sama dengan probabilitas keadaan tetapnya itu 0,348 dikali dengan pelanggannya 1000 keluarga sama dengan 348 pelanggan. Nah, cukup sekian dari saya mempresentasikan Markovian QW. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Alkafi Okta. Terima kasih. Baik, lalu ada Little's Law. Little's Law ini adalah teori yang menyatakan hubungan matematis antara keluaran atau output rate, waktu alir atau lead time, dan jumlah persediaan atau inventory dalam proses. Lanjut, Mas. Lalu ada ciri-ciri pada Little's Law, yaitu yang tadi, output rate itu keluaran yang dihasilkan dalam satu waktu tertentu. Lalu lead time, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses dari awal hingga akhir. Lalu inventory, jumlah persediaan yang ada dalam proses. Lanjut, Mas. Jadi di sini ada contoh kasusnya pada output rate, keluaran yang dihasilkan dalam satu waktu tertentu. Lalu ada manajemen rantai pasok, penggunaan Little's Law dalam manajemen rantai pasok. Lalu landasan teori, penggunaan Little's Law dalam teori. Lalu ada rumusnya, lead time itu adalah inventory lalu jumlah persediaan dikali keluaran. Ada jumlah persediaan yang kedua proses jumlah untuk mengurai lanjut ya. Lalu di sini ada penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama adalah lead time, inventory, output rate. Jadi kan 20 25. Lalu keluar yang dipanggil lead time-nya adalah 5. Persediaan, jumlah persediaan dengan
5 dikali 10 100 dengan diperlukan untuk mengurangi lipat adalah 500. Lanjut Mas. Lalu di sini ada single server file. Paling sederhana dari sistem dan tempat kasir disebut set fasilitas pelayanan pelanggan yang menunggu giliran yang membentuk suatu baris disebut wait. Dan pelayanan keluar. Jalur untuk memasuki sistem pelayanan menunjukkan bahwa hanya itu stasiun yang telah dapat keluar. Ada single server. Karakteristik pada model itu populasi pelanggan yang tidak terbatas pertama dilayani dalam waktu pelayanan inisial. Fungsi yang dimana itu ada lambda sama dengan tingkat kedatangan dan MU sama dengan lambda lebih kurang dari MU. Lalu ada rumus di mana lambda sama dengan jumlah kedatangan rata-rata per satuan waktu. MU adalah jumlah rata-rata yang dilayani per satuan waktu pada setiap jalur. Lalu ada LS, pelanggan rata-rata dalam sistem. Rata-rata sistem atau waktu menunggu. Ada menunggu dalam antrian. Lalu yang terakhir rata-rata antrian dalam sistem. Dan di sini ada per MU dikurang lambda. Lalu S sama dengan 1 per MU dikurang lambda. LQ dengan lambda kuadrat per MU dalam MU per MU dikurang lambda. Lalu ada WQ sama dengan lambda per MU dalam kurung kurang lambda. Lalu ada rumus pada faktor itu populasi tas pelayanan sibuk. Lambda per MU. Lalu yang terakhir probabilitas terdapat lebih dari sejumlah K unit dalam sistem, di mana N adalah jumlah unit dalam sistem, yaitu dirumuskan P N lebih besar dari K sama dengan lambda per MU K plus 1. Lanjut Mas. Lalu ada contoh soal PT Siart mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu operator. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson yang yaitu 20 kendaraan per jam. Operator dapat melayani rata-rata 25 kendaraan per jam. Dengan waktu pelayanan setiap kendaraan mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan operator tersebut, M per 1, dihitunglah 1. Tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan. Yang kedua, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Yang ketiga, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Yang keempat, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem atau
pada saat menunggu pelayanan. Yang kelima, waktu yang diharapkan setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Lanjut, Mas. Ya, di sini ada penyelesaiannya. Yang diketahuinya adalah lambda itu sama dengan 20 dan MU sama dengan 25. Lalu tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan atau P, yaitu P sama dengan lambda per MU sama dengan 20 per 25 didapatkan hasil 0,80. Angka tersebut menunjukkan bahwa operator akan sibuk melayani kendaraan selama 80% dari waktunya. Lalu sisanya 20% itu dari waktunya 1 min P yang sering disebut idle time akan digunakan operator untuk istirahat atau lain-lainnya. Lalu LS sama dengan lambda per MU dikurang lambda sama dengan 20 per 25 dikurang 20. Yang dapat menjadi hasil sama dengan 4, atau LS sama dengan P per 1 dikurang P sama dengan 0,80 per 1 dikurang 0,80. Hasilnya juga sama 4. Jadi angka tersebut menunjukkan bahwa operator dapat mengharapkan 4 mobil yang berada dalam sistem. Lanjut. Angka tersebut menunjukkan bahwa mobil yang menunggu untuk dilayani dalam antrian sebanyak 3,20 kendaraan. Atau bisa disebut 3 kendaraan. Jadi ada rumusnya LQ sama dengan lambda kuadrat per MU dalam kurung MU dikurang lambda sama dengan 20 kuadrat per 25 dalam kurung 25 dikurang 20. Jadi mendapatkan hasil 400 dibagi 125 menjadi 3,20. Angka tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem selama 12 menit. Yaitu WS sama dengan 1 per MU dikurang lambda sama dengan 1 per 25 dikurangi 20. Jadi sama dengan 1 per 25. Atau bisa disebut 0,20 jam atau 12 menit. Angka tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian selama 9,6 menit. Dengan rumus YQ sama dengan lambda dikurang MU dalam kurung MU kurang lambda sama dengan 20 per 25 dalam kurung 25 dikurangi 20 sama dengan 20 per 125. Jadi mendapatkan hasil 0,16 jam atau 9,6 menit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang undefined and constant service time. Adalah waktu pelayanan tidak terdefinisi merujuk pada situasi di mana waktu yang diperlukan untuk melayani pelanggan tidak tetap dan dapat bervariasi. Dalam konteks ini, waktu pelayanan biasanya diasumsikan mengikuti distribusi probabilitas tertentu, seperti distribusi eksponensial. Asumsi pada undefined server time, yang pertama adalah kedatangan pelanggan. Kedatangan pelanggan biasanya mengikuti distribusi Poisson, yang berarti waktu antrian kedatangan pelanggan bersifat acak dan mengikuti distribusi eksponensial. Yang kedua, distribusi waktu pelayanan. Waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial, yang berarti pelayanan adalah acak tetapi memiliki rata-rata tertentu. Yang ketiga, first come first served, adalah pelanggan dilayani berdasarkan urutan kedatangan mereka. Dan yang terakhir, sistem dalam kesetimbangan. Asumsi bahwa sistem berada dalam keadaan stabil atau kesetimbangan. Artinya tingkat kedatangan pelanggan seimbang dengan tingkat pelayanan. Menurut rumus undefined server time, rasio utilisasi di mana lambda sama dengan rata-rata kedatangan pelanggan per satuan waktu. Mu sama dengan rata-rata jumlah pelanggan yang dapat dilayani per satuan waktu. P sama dengan lambda per mu.
Rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem atau L. L sama dengan lambda per mu dikurangi lambda. Rata-rata waktu dalam sistem W. W sama dengan 1 per mu dikurangi lambda. Probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem atau PO. PO sama dengan 1 dikurangi Y. Lanjut. Waktu pelayanan konstan berarti setiap pelanggan membutuhkan waktu yang sama persis untuk dilayani. Dalam model ini tidak ada variabilitas dalam waktu pelayanan sehingga waktu pelayanan setiap pelanggan adalah tetap dan dapat diprediksi. Ulang lagi nih, Pi. Terus. Enggak bang, gini bener. Ini kan? Emang ya? Iya. Oh ya, ini nih. Rasio utilisasi di mana lambda sama dengan rata kedatangan pelanggan per satuan waktu. Mu sama dengan di mana T adalah waktu pelayanan konstan. P sama dengan lambda per mu. Rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem. Rumusnya L sama dengan P kuadrat per 2 dikali 1 dikurangi P ditambah P. Rata-rata waktu dalam sistem. W sama dengan L dibagi lambda. Probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem atau PO. P0 sama dengan 1 dikurangi P. Untuk contoh soalnya, sebuah toko roti memiliki satu kasir yang melayani pelanggan. Pelanggan datang dengan rata-rata 10 orang per jam. Kasir membutuhkan waktu konstan 5 menit untuk melayani setiap waktu. Hitunglah yang pertama rasio utilisasi. Yang kedua rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem. Yang ketiga rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem. Yang keempat probabilitas bahwa tidak ada pelanggan dalam sistem. Next. Untuk penyelesaiannya, rasio utilisasi di mana lambda sama dengan 10 pelanggan per jam. Mu 1 dibagi 5 menit per 5 menit sama dengan 1 per 5 per 60 jam sama dengan 12 pelanggan per jam. Jadi P sama dengan lambda per mu atau 10 per 12 sama dengan 5 per 6. Hasilnya adalah 0,83. Untuk rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem atau L sama dengan Pi kuadrat per 2 dikali 1 dikurangi P tambah Pi sama dengan 5 per 6 kuadrat per 2 dikali 1 dikurangi 5 per 6 sama dengan 5 per 6. Di mana L sama dengan 25 per 36 per 2 per 6 ditambah 5 per 6 sama dengan 25 per 36 per 1 per 3 ditambah 5 per 6 sama dengan 25 per 12 ditambah 5 per 6 sama dengan 2,0833 ditambah 0,833 sama dengan hasilnya adalah 2,9167. Untuk rata-rata waktu dalam sistem W sama dengan L per lambda sama dengan hasilnya 2,9167 per 10 sama dengan 0,29167 jam atau kita ubah dalam menit adalah 17 per 5 menit. Probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem atau P0. P0 sama dengan 1 dikurangi P sama dengan 1 dikurangi 0,833.
sama dengan 0,1667. Untuk di bawah ini adalah parameter mana lambda nasabah per jam. Untuk nilainya itu 10. Untuk mu-nya itu nasabah per jam adalah 12. Untuk P utilisasi nilainya itu 0,83. Untuk parameter L atau rata-rata nasabah dalam sistem untuk nilainya itu 2,9167. Untuk parameter W atau rata-rata waktu dalam sistem nilainya 0,29167 jam. Atau kita bisa diubah dalam satuan waktu menit adalah 17,5 menit. Untuk W0 adalah probabilitas tidak ada nasabah, nilainya adalah 0,1667. Dan ini untuk sumber materi kita. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami untuk materi antrian 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.